Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Obat Galau. Saya Miftah. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat zahir batin. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah saya akan membicarakan tentang salah kostum. Salah kostum di sini maksudnya adalah salah menggunakan ilmu yang cocok buat kita, karena kesalahan ini bisa berakibat fatal. Maksudnya setiap kita adalah mempunyai peran masing-masing tergantung kondisi tertentu. Kadang kita berperan sebagai tamu, kadang berperan sebagai pribumi, kadang berperan sebagai guru, kadang berperan sebagai murid, kadang berperan sebagai pemimpin, kadang berperan sebagai yang dipimpin. Jadi kalau ada salah kostum, ini yang akan jadi memunculkan masalah-masalah yang kurang sinkronisasi. Contoh, kalau kita sedang bertamu, berarti kostumnya kostum tamu. Kostum di sini adalah bukan berarti baju tamu, ada baju tamu khusus, bukan, yaitu ilmu tamu. Kalau kita sedang bertamu, gunakan ilmu tamu. Apa ilmu tamu? Adoik kalau mayit, ya, tamu itu seperti mayit. Kadang kita berperan sebagai pribumi, berarti gunakan ilmu pribumi. Jadi jangan salah pasangan. Ilmu tamu, kita sedang bertamu menggunakan ilmu pribumi, pribuminya menggunakan ilmu tamu. Itu tadi disebutkan, kalau kita sedang bertamu berarti menggunakan ilmu tamu. Ilmu tamu adalah adoikal mayit. Tamu itu seperti mayit. Mayit ini mengibaratkan bahwa dia tidak bergerak. Kalau mayat kan dikubur, ya dikubur, disolatkan, dia tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mengubur sendiri, terserah orang yang hidup. Begitupun kalau kita sebagai posisi bertamu, ya terserah pribumi, disuguhin minum, tidak disuguhin jangan banyak protes. Itu sebagai tamu. Tapi kalau kita sebagai pribumi, ya berarti gunakan ilmu pribumi. Pribumi apa? Akrimu doitukum, muliakan tamu kalian semua. Jadi jangan salah pasangan. Ilmu sebagai tamu memakai ilmu pribumi. Mana kopinya? Masa sih sebagai pribumi nggak bisa nyambut saya? Berarti dia belum bisa menjadi tamu yang baik, karena tamu yang baik itu seperti mayat. Kalau ditawarin ya siap, mau minum susu atau kopi baru. Ini belum apa-apa, si tamu sudah banyak permintaan. Beda lagi kalau kita datangnya ke restoran, nah memang harus minta, karena berarti itu sebagai pembeli dan penjual posisinya. Berarti kalau sebagai pembeli ya pakai ilmu pembeli, penjual menggunakan ilmu penjual. Jangan salah pasangan. Salah menggunakan ilmu, ya ini muncul keributan di sini. Kalau misalkan murid, ya gunakan ilmu murid. Murid apa? Sengaco apapun menurut murid gurunya, senyebelin apapun gurunya menurut murid, tetap si murid harus memuliakan gurunya. Jangan sampai dia tidak memuliakan. Ya, jadi pas posisi kita, karena tadi saya sebutkan, setiap kita adalah tamu, setiap kita adalah pribumi. Ada kondisi-kondisi tertentu kita sebagai tamu, dan ada kondisi tertentu kita sebagai pribumi. Begitupun ada kondisi kita sebagai murid, ya bagaimanapun guru kita, adabnya cium tangan. Seperti halnya ke orang tua, cium tangan. Bukan berarti ada keberkahan di situ. Karena apa? Di situ ada perintah Allah. Kalau kamu mencium tangan, itu berarti sedang mencium tangan guru kamu, mencium tangan orang tua kamu, itu sedang memancing berkahnya Allah, karena yang punya berkah Allah. Kalau kamu menyakiti guru kamu, menyakiti orang tua kamu, berarti sedang memancing adabnya Allah.
murkanya Allah dipancing dengan menyakiti orang tua atau menyakiti guru kalian. Kalau posisi sebagai guru ya gunakan ilmu sebagai guru. Mana jangan ada merasa lebih. Pas murid cium tangan itu menunjukkan murid yang bagus. Tapi kalau guru ingin dicium tangani, ya itu berarti bermasalah. Berarti ingin dimuliakan. Kalau orang lain memuliakan kita nggak apa-apa, tapi kita sendiri jangan merasa mulia. Karena hakikatnya semua manusia ini hina. Apa sih yang disombongkan? Asalnya dari air mani yang hina, matinya jadi bangkai. Malu untuk sombong gitu. Sombong itu kan tadi godaan sombong itu muncul pas kelebihan ada. Allah mengkaruniakan kelebihan, disitulah godaan kita jadi sombong. Sombong itu kan merasa lebih. Kalau ya sombong itu kan contohnya iblis. Iblis itu karena merasa ana khairu minhu, saya lebih baik dibanding Adam. Kalau sebagai guru ada rasa saya lebih baik dibanding murid-murid saya, sama hanya iblis juga itu. Jadi jangan sampai kita mengecam iblis, tapi perbuatannya ada di kita. Jadi kalau sebagai guru kita harus merasa sama. Suatu saat misalkan ada murid yang lewat tidak cium tangan, misalkan kita sebagai guru, jangan sampai marah, itu anak tidak sopan, saya tidak dihargai. Berarti murid yang tidak cium tangan bermasalah. Tapi kalau gurunya marah karena tidak dicium tangani, bermasalah juga. Berarti dua orang yang bermasalah. Cukup satu orang yang bermasalah, muridnya saja. Muridnya tidak cium tangan, si guru jangan tersinggung. Tetap si guru merasa sama, jangan merasa lebih hebat daripada muridnya. Ingatkan muridnya dengan baik. Jadi yang bermasalah cuma satu orang saja. Jangan muridnya tidak cium tangan, si gurunya tersinggung, bermasalah dua-duanya. Itu jadi jangan ada istilah salah kostum. Pas kita sebagai pribumi ya gunakan ilmu pribumi. Muliakan tamu kamu sebisa mungkin. Ya, jangan sampai sebagai pribumi seperti malaikat Malik. Kalau kita tapakuri kan, kenapa Allah memberi nama penjaga surga namanya malaikat Ridwan. Ridwan itu ridho, menerima. Kita akan betah di rumah orang yang menerima kita dengan ikhlas, dengan ridho. Sekalipun suguhannya biasa, tapi dia menerima gitu, dengan ridho. Sekalipun banyak makanan, tapi karakter Malik yang muncul, malaikat Malik itu kan merasa akunya kuat, sombongnya kuat. Kita nggak akan betah. Baru datang saya, itu makan tuh, orang miskin harus makan tuh makanan enak. Itu kan walaupun makanannya enak, dengan kata-kata kesombongan seperti itu nggak akan betah. Jadi kita pun jangan sampai menjadi Malik di rumah. Sebagai pribumi menjadi Malik bagi tamu-tamu kita, tapi kita harus menjadi Ridwan bagi tamu-tamu kita. Itu saja tentang salah kostum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena selama ini banyak yang salah kostum ya. Guru memakai ilmu murid, murid memakai ilmu guru, tamu memakai pribumi, pribumi memakai ilmu tamu. Jadi muncullah ketidaksinkronan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.